Baik, sampai di sini pembacaan kita. Tema kita sama-sama baca. 2, 3, ya. I see myself. Nah, mari kita perhatikan sebentar teaser kita. Sebelum kita mulai khotbah, kita perhatikan dulu. Mana tahu ada yang terpanggil lewat teaser ini ya. Atau ada punya pengalaman yang sama. Dekorasinya, terus keindahan dan acara-acara yang seru. Lagunya, terus paling kecil, dewa cantiknya, Orang-orang yang datang. pohon Natal, baju-baju cantik, Lihat dekorasi, pertunjukan, serta jemaatnya. Banyak dewa cantik. Terus ya ada drama Natal lah. memang ya banyak hal yang bisa kita lihat saat Natal tiba. Dan itu hanya aja sih, tapi memang benar hanya hal-hal itu saja yang perlu kita lihat. Tahu nggak? Ada loh yang lebih penting untuk kita lihat dan yang nggak boleh kita lewatkan saat Natal. Mau tahu kan? Yuk, kaum muda dan remaja datang dan temukan jawabannya pada Sabtu ini 2 Desember dalam Natal Teens and Youth 2023. Jangan sampai ketinggalan ya guys. Bye bye. Bye. Oke. Baik, terima kasih. Siapa yang datang hadir hari ini karena melalui teaser? Ada? Oh, rupanya bukan ya, hanya melalui undangan teman ya. Lebih apa namanya ya, lebih tertarik dengan undangan langsung daripada lewat teaser ya. Tetapi hari ini sesuai dengan teaser kita bahwa apa yang kamu lihat di dalam Natal itu mewakili semua. Apa yang diucapkan tadi itu secara umum yang dilihat oleh manusia atau oleh orang-orang yang merayakan Natal. Ketika kita merayakan Natal pasti ada hal-hal yang kita mau lihat, ada hal-hal yang mau kita saksikan secara mata jasmani kita. Apakah itu baju yang cantik, apakah persembahan pujiannya yang merdu, apakah pohon Natalnya yang di tempat ini nggak ada gitu ya. Jadi nanti pulang-pulang ceritanya itu gereja GKMI Tanjung Sari Medan nggak punya pohon Natal walaupun dia merayakan Natal. Jadi beritanya pulang apa? Pohon Natal. Kenapa? Karena itu yang dilihatnya. Pernah seorang ibu ya datang ke tempat kami, dia bilang begini, firmannya memang enak, tapi satu kekurangannya, pohon Natalnya tidak ada gitu. Jadi dia merasa bahwa pohon Natal nggak ada, kurang kalau hari Natal gitu. Maka dibuatlah pohon-pohon Natal kita banyak ya, supaya nanti pulang-pulang nggak merasa kurang. Jadi di dinding ini sudah banyak dibuat pohon-pohon Natalnya. Nah, kalau kita ingat sejarah ketika Yesus lahir di kandang domba, siapa yang sempat buat pohon Natal? Gak ada kan? Yang datang aja gembala. Gembala bawa apa dia? Bawa apa namanya? Aroma domba. Bukan aroma parfum seperti kita ya. Kalau kita saya yakin pasti aroma parfum yang di sebelahnya ya. Semua pakai parfum. Kenapa? Karena nanti jumpa cowok ganteng. Nanti jumpa cewek cantik ya. Maka tergantung apa yang mau dilihat gitu. Apa yang mau kita lihat di hari Natal ini? Nah, kita melihat bahwa ada satu bangsa yang dipilih oleh Allah sendiri. Bukan manusia yang memilih, tapi Allah. Allah memilih satu bangsa yang kita kenal dan sangat terkenal
terkenal namanya bangsa Indonesia, benar? Ya tidak ya, kita bukan bangsa pilihan, tetapi bangsa Israel yang sampai hari ini ada peperangan terjadi dan banyak orang mengutuk, tapi lidahnya dipleterkan menjadi memberkati, sama kayak Bileam dulu ya, disuruh mengutuk, tapi keluar berkat gitu. Bangsa pilihan Allah adalah satu-satunya bangsa Israel. Bangsa Indonesia nggak termasuk pilihan, tapi yang dipilih bangsa Israel. Namun ingat, bangsa pilihan sendiri pun, walaupun Allah yang memilih, ketika mereka bersalah, ketika mereka menyimpang, ketika mereka menyembah berhala, Allah buang, Allah campakkan mereka ke Babel. Sehingga di negara itu mereka menderita, mereka kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan bait Allah di Yerusalem. Kalau pada zaman dulu hanya satu bait Allah yang tempat mereka berkumpul, namanya Yerusalem, yang dibangun oleh seorang raja yang sangat terkenal, yang sangat bijaksana dan kaya raya, yaitu Raja Ahab. Benar? Berarti nggak tahu sejarah ini. Iya katanya tadi. Raja yang paling terkenal, raja yang paling kaya adalah Raja Saul. Benar? Benar atau salah? Ya, yang benar raja siapa? Raja Salomo. Jadi Raja Salomo inilah yang membangun bait Allah di Yerusalem yang sangat megah, yang sangat bagus dan sangat besar, tempat berkumpul umat Allah, umat pilihan Allah, bangsa Israel berkumpul di dalam bait Allah. Tetapi mereka kehilangan bait Allah, mereka kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan pengharapan karena dibuang. Di tengah-tengah pembuangan itu bukan berarti Allah tidak peduli, bukan berarti Allah tidak mengasihi, bukan berarti Allah abaikan. Kita semua di sini mungkin sudah seringkali kita melawan Tuhan, seringkali kita melakukan banyak kejahatan, tetapi Tuhan tidak langsung menghukum kita untuk masuk neraka atau langsung mematikan kita, tapi Tuhan masih mengasihi kita. Bangsa pilihannya yang dibuang ke Babel masih dikasihi oleh Tuhan. Maka di dalam Nabi Yesaya, ya, dalam nubuat Nabi Yesaya dinubuatkan tentang janji keselamatan, janji kelepasan. Tetapi waktu Nabi Yesaya menubuatkan tentang janji kelepasan, yang terpikir di dalam hati mereka langsung apa? Kelepasan dari Babel, kelepasan dari perhambaan bangsa lain. Yang tertanam itu langsung kepada perhambaan bangsa, yang tersusun terukir di dalam diri mereka langsung bagaimana lepas dari perhambaan bangsa ini. Tidak terpikir akan kelepasan dari perhambaan dosa. Mungkin kita pun tidak menyadari itu. Kita merasa bahwa kita perlu dilepaskan dari persoalan kita, pergumulan kita, beban hidup kita. Bukan kelepasan dari apa yang Allah pikirkan. Apa rupanya Allah pikirkan? Yang Allah pikirkan lepas dari perhambaan dosa. Kenapa dosa yang dipikirkan Tuhan? Bagi kita kurang menarik kalau disinggung dosa. Bagi kita itu kurang kurang modern. Dosa. Maka kalau di SMA 5 kalau disampaikan firman Tuhan dosa terus. Kalau ibu ini khotbah dosa terus. Gak pernah gak ninggung dosa. Kenapa sih gak khotbah yang berkat-berkat aja? Ingat ya, dosa itu jauh lebih berat daripada perbudakan bangsa. Kalau perbudakan bangsa itu hanya tubuhnya,
seperti ketika bangsa Israel diperbudak oleh orang Mesir, itu tenaganya diperas, kekuatannya diperas. Tetapi kalau dosa memperbudak kita, pikiran kita ini pun terkutuk. Kenapa tadi Kak Rani mengatakan bahwa dari tidak suka menjadi menikmati, dari jijik akhirnya menikmati? Oleh karena pikirannya pun sudah terkutuk oleh perhambaan dosa. Ketika dia berkeinginan untuk melakukan yang baik di sekolah, tapi belum sampai di kelas sudah buat keributan. Karena dosa penyebab. Jadi siapa di antara kita pemuda remaja yang hadir hari ini yang tanpa dosa? Angkat tangannya. Saya akan kasih hadiah. Ya, hadiah. Gak ada. Berarti semua manusia ciptaan Allah, semua manusia keturunan Adam tidak luput dari dosa. Maka Allah memikirkan kelepasan dari dosa. Sebelum kita dilepaskan, pikiran kita nggak bisa kita tundukkan. Kemudian tindakan-tindakan kita nggak bisa kita ubahkan. Walaupun ada keinginan mau berubah, tapi karena ada kekuatan satu oknum, satu dosa yang sungguh lebih kuat dari diri kita, mengendalikan kita, membuat kita tidak bisa lepas. Dosa itu tidak kelihatan, tapi punya kekuatan. Gak nampak dengan mata, tetapi kekuatannya sangat hebat dan luar biasa. Maka pernah ada satu anak pendeta saya layani. Dia sangat rajin beribadah, tetapi pikiran yang sangat terkutuk. Kenapa? Dia terikat sekali dengan film-film porno, sampai dia pukul kepalanya. Dia katakan apa? Stop, stop itu, gak bisa. Dia mau berhenti, dia gak suka dengan dosa, tapi kekuatan untuk berhenti tidak ada. Dia pukul kepala, nggak bisa berhenti. Tapi sesudah belajar mengenal siapa Yesus, untuk apa Yesus datang, melepaskan dari ikatan, dari perhambaan dosa, dari ikatan iblis, cengkeraman setan. Barulah dia mengerti, ini yang aku perlukan. Berarti Yesus itu yang bisa melepaskan aku. Tanpa dia tak ada kekuatan manusia untuk bisa lepas. Dan kalau saudara tidak lepas dari dosa, ingatlah, tidak ada sebenarnya kebahagiaan dimanapun. Dan apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun cita-cita kita, kalaupun itu semua kita miliki dan kita dapat, tanpa kelepasan dari dosa, tidak bisa kita menikmati hidup. Takkan bisa menikmati kehidupan kalau ada di situ hamanya. Tahu hama? Kalau di tanaman itu ada hama, secantik apapun daunnya, nanti akan digerogoti oleh hama itu sampai mati. Kita punya satu bunga di depan yang sangat bagus, potnya juga besar luar biasa, bagus sekali, cantik, tinggi, hijau, dan bisa dipakai untuk obat. Tapi satu hari saya melihat tiba-tiba mati. Saya terkejut. Ini yang sangat cantik, sangat hijau, bisa jadi obat, kok mati? Saya perhatikan lebih dekat, rupanya ulat sudah banyak di situ. Ulat menggerogoti sekeliling daunnya, mematikan sampai ke akar-akarnya. Kalau mau bukti nanti keluar, lihat di situ. Ada buktinya. Mati. Benar-benar ulat itu banyak sekali mematikan. Berarti kita pun hidup di tengah-tengah bumi ini. Ulat dosa, virus dosa, itu mematikan saudara. Itu yang menggerogoti kita, membuat kita tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa menikmati masa depan. Maka kita harus tahu dengan jelas, kenapa Yesus harus datang, mengapa harus ada hari Natal. Hari Natal itu bukan melihat pohon Natal,
melihat baju cantik. Bukan. Kalau itu yang kita lihat, tahun depan pun ada lagi. Ya, tahun depan ada lagi pohon Natal yang baru, ada lagi hiasan-hiasan yang baru. Ini udah dibuang lagi, ganti lagi yang baru. Tapi apakah itu makna Natal yang sesungguhnya? Natal itu adalah Allah itu sendiri datang melepaskan manusia dari cengkeraman dosa, dari hama dosa yang tidak ada yang sanggup mematikan itu selain Kristus. Maka untuk itu dia datang. Berarti Yesus datang sebagai bukti dia sangat mengasihi kita. Dia sangat peduli kepada kita. Begitu sayangnya dia kepada kita, tapi karena kita tidak melihat dia dengan jelas, maka kita mau mengakhiri kehidupan ini. Sebenarnya kalau orang mau mengakhiri hidup itu yang bujuk, yang rayu siapa? Iblis. Iblis yang tidak kelihatan dengan mata tetapi ada. Iblis itu nggak nampak dengan mata jasmani, tapi ada kuasanya. Kenapa ada orang bisa dirasuk setan? Kenapa matanya bisa dipakai oleh setan sampai kita nggak berani melihatnya? Kalau orang yang belum ada Tuhan Yesus di dalam dirinya, dia tidak akan berani melihat mata orang yang dirasuk, karena tajamnya luar biasa. Saya sudah berkali-kali melihat orang yang dirasuk. Pandang mata saya, siapa yang berani, katanya. Lalu kalau orang yang belum percaya pasti ketakutan, nggak berani gitu ya, tunduk. Tapi waktu kami ada gadis cantik jadi jelek gitu. Dia cantik, orang Jawa tapi Kristen. Jawa Kristen, cantik sekali. Tapi begitu dirasuk oleh setan itu jelek sekali. Matanya tinggal yang putihnya, bayangkan. Nggak nampak lagi hitamnya. Bulat sekali kayak bola, tapi tinggal putih. Dan dia tantang, siapa berani lihat mata saya? Mata kita bisa dipakai setan, mulut bisa dipakainya. Kemarin ada lagi laki-laki, mulutnya gini, dibuat setan itu. Akhirnya mamanya ketakutan. Nakku, gimana anakku ini? Anakku ini gimana ini? Gak apa-apa, tenang saja. Setan mempermain-mainkan sebentar, tapi setan akan kalah. Yesus hadir akan mengalahkan setan. Akhirnya setannya keluar, baru dia normal lagi. Matanya pun normal lagi ketika setan keluar. Kami bilang begini, mari kita berdoa. Kita berdoa supaya setan ini keluar. Tapi sebelum keluar setan, saya tantang dia, saya permainkan dia. Kau pun setan, bertobat kau, kenapa? Gitu ya. Saya main-mainkan dia. Dia bilang apa? Gimana bertobat? Aku kan setan, katanya. Mana bisa? Oh iya, jadi kau jelas ngerti kau setan gitu. Iya, aku setan. Siapa namamu? Dibilangnya. Jadi nama setan itu juga ada. Siapa namamu? Dikasih taunya namanya. Kenapa kamu nggak bertobat? Mana bisa? Mana bisa? Mana bisa? Jadi tahu dia bahwa dia nggak bisa bertobat. Dan ada lagi satu ibu kerasukan. Oh, hamba Tuhan, katanya. Tahu dia saya hamba Tuhan. Oh, hamba Tuhan, gitu. Kenapa kau tahu rahasiaku, katanya. Ya karena namanya hamba Tuhan kan dikasih tahu Tuhan rahasiamu, saya bilang. Gak mungkin Tuhan hambanya nggak dikasih taunya rahasia musuhnya. Jadi dia ketakutan, mau saya pegang gini dia. Kenapa? Karena hambanya Tuhan, Tuhan pakai, Tuhan bekerja, bukan sayanya. Sehingga dia tahu, dia ketakutan. Berarti Tuhan sungguh ada, setan pun sungguh ada. Siapa yang bilang setan gak ada? Pasti kamu ditipu. Karena setan itu ada. Setan, Tuhan Yesus saja bilang ada kok. Masa pula kita bilang gak ada? Kalau kita bilang ada baru ada. Kalau kita bilang gak ada dia. Wah, pintar kali saudara ya. Setan itu ada atau tidak? Ada. Makanya kenapa manusia gak ada pun siapa-siapa ketakutan. Ya, Kak Rani tadi kok ketakutan dia, makanya lampu hidup semua ya. Memang banyak seperti dia, bukan hanya dia aja. Takutnya gelap. Jadi di mana-mana ada lampu dihidupkan semua. Ke kamar mandi pun dulu pernah ada satu orang yang kelas
SMP, lalu disuruhnya anak TK jaga dia. Ya bayangkan ya, aku mau mandi, kawani dulu aku. Coba, apa yang bisa dilakukan anak TK? Nolong dia SMP. Tapi karena setan itu yang menakut-nakuti dia, ketika ada orang kecil pun di sampingnya, dia merasa aman gitu. Padahal nggak bisa ditolong anak kecil, bagaimana dia menolong? Tapi itu artinya bahwa bayang-bayang kegelapan itu, iblis itu ada di mana-mana. Jadi bukan hanya di kuburan iblis ada ya, jangan nanti saudara takut pergi kuburan. Di gereja pun dia ada. Makanya banyak orang gereja ngantuk. Karena dia ada di gereja. Jadi waktu ibadah enak kali rasanya dengar khotbah. Ya, waktu khotbah pasti enak rasanya, enak tidur gitu. Kalau puji-pujian masih bisa dia dengar, tapi kalau firman Tuhan dielus-elus setan itu dia. Waktu ke gereja diantar, yuk kau kan Kristen, ayo gereja. Sudah gereja, tidurlah semalam, kau kan lama tidur karena kau nonton game. Nah, kan gitu ya, tidurlah. Jadi dikawani setan ke gereja ya, ditemaninya kita. Jadi kemana-mana ditemani oleh setan. Di gereja ditemani, di rumah ditemani, sehingga kita ketakutan. Biasanya kalau Tuhan menemani aman, tapi kalau setan yang menemani ketakutan. Jadi siapa yang masih takut sampai sekarang, penakut, berarti setan menemani ya. Jadi kalau menemani, siapa yang bisa mengalahkan dia? Hanya Tuhan Yesus ya, nggak ada yang lain. Kita lanjut. Nah, ketika Nabi Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Mesias yang akan melepaskan bangsa Israel dari perhambaan, apa yang dalam teng langsung dalam pikirannya apa? Kita akan dibebaskan dari perhambaan bangsa ini. Nggak melihat bahwa ada perhambaan dosa yang lebih berat. Tapi beda dengan siapa di sini tadi yang disebutkan namanya? Simeon. Beda dengan Simeon. Simeon itu dipenuhi oleh Roh Allah. Dia hidup di dalam kebenaran. Artinya apa? Dia tidak mau ikut-ikutan apa kata orang. Dia tidak mau melihat apa yang dilihat orang, tetapi dia mau melihat apa yang Tuhan katakan. Seringkali kita ikut-ikutan. Natal, yuk. Sana yuk. Judi yuk. Game yuk, ya. Ikut-ikutan. Kemana ramai ke situ, kemana banyak ke situ. Tidak mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Tidak melihat dengan jelas apa maksud Tuhan. Tetapi kita hanya melihat apa yang dilihat orang. Ini namanya mengikuti yang mayoritas. Yang mayoritas itu melihat kelepasan dari perhambaan bangsa. Tetapi Simeon beda. Dia berani tampil beda. Orang muda di situ biasanya, nanti kalau aku beda nggak ada temanku. Kalau aku nggak merokok, nanti dihindarin aku. Nggak ada lagi yang nemanin aku. Makanya ya supaya ada teman lah merokok sikit-sikit. Sikit-sikit, satu-satu dulu. Nanti sesudah satu baru dua. Sesudah dua baru mabuk-mabukan. Ya kan gitu ya. Merokok dulu baru minum-minum keras, baru nanti narkobaan. Kan itu biasanya anak muda. Dari kecil dulu dipengaruhi oleh iblis, oleh teman ya. Teman bisa dipakai. Jangan salah. Teman baik kita bisa dipakai untuk menjerumuskan kita. Jadi jangan percaya teman dekat. Kalau belum ada Kristus di dalamnya maksudnya ya. Kalau masih setan yang berkuasa, jangan percaya. Bisa teman mempengaruhi kita, menjerumuskan kita, membawa kita ke KPKP, membawa kita kepada perjudian, membawa kita kepada merokok, minuman keras, dan pergaulan bebas. Saya yakin yang hadir hari ini tidak ada yang terikat dengan film porno. Dari wajah-wajahnya wajah baik-baik ini. Ya, dari wajahnya kan, tapi jangan lihat wajahnya katanya. Tapi Tuhan melihat hati. Bisa wajah alim, tetapi hati penjahat.
Ya, wajahnya pernah ada kan kayak alim kali, nggak nyangka rupanya penjahat kelas kakap. Ya, tinggal di rumahnya yang waktu begal-begal kan cerita tentang begal, kengerian. Rupanya keponaannya ya saudaranya tinggal di rumah. Wah, selama ini aku merasa ngeri begal, rupanya di rumahku yang mukanya alim gitu ya. Itu diantara saudara kita pernah cerita. Berarti wajah nggak menjamin hati. Walaupun wajahnya nggak terlalu alim, kalau hatinya dipenuhi Roh Kudus, dia akan berubah. Ya, pasti hatinya diubahkan. Walaupun tadi dia penjahat, ketika Yesus lahir di dalam dirinya, dia akan diubahkan oleh Tuhan. Nah, saudara, apa yang kita lihat dalam Natal ini? Kan, mari jangan lewatkan katanya tadi ya. Mari kita lihat apa rupanya yang perlu kita lihat. Kalau yang diumumkan tadi di teaser itu secara umum yang dilihat. Tapi kita hadir malam hari ini, kita mau lihat apa sebenarnya? Simeon melihat beda. Simeon melihat bahwa kedatangan Mesias itu bukan kelepasan dari bangsa, tetapi kelepasan dari dosa. Dan juga keselamatan untuk semua bangsa, bukan bagi dirinya saja, bukan bagi umat Israel saja, tetapi bagi semua bangsa. Mari kita baca dari yang diucapkan oleh Simeon ayat 29. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Mataku, sampai di situ ya, mataku melihat keselamatan yang daripadamu untuk segala bangsa, bukan hanya untuk umatmu Israel, tapi untuk semua bangsa. Keselamatan itu telah datang dan telah kulihat. Itukah yang kita lihat di hari Natal? Atau cewek cantik yang kita lihat, cowok ganteng yang kita lihat? Kalau hanya itu yang kita lihat, saudara, itu hanya mata jasmani yang berfungsi. Tapi Tuhan mau supaya mata rohani kita dapat melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Bukan hanya mata jasmani kita berfungsi, bekerja dengan aktif. Maka banyak pemuda-pemudi rajin dia datang ke gereja. Kenapa? Karena di sana banyak pemuda, banyak pemudi. Mana tahu nanti dapat jodoh. Kalau itu yang kita lihat, berarti kita hanya mendapatkan perkara-perkara lahiriah, perkara jasmani. Sama dengan kebanyakan orang Israel tadi. Mereka melihat ada kelepasan dari perhambaan bangsa. Kita pun kalau hanya sebatas kita lepas dari persoalan pergumulan kita, mungkin kalau sudah usia menanjak, pergumulan yang paling dalam adalah di mana jodohku, kan gitu ya. Kan itu pergumulan. Kenapa didesak oleh orang tua? Maka banyak orang berumah tangga bukan karena dia, tapi karena orang tua. Orang tua bilang, kapan lagi? Apa kau nggak laku? Nggak ada yang lirik, nggak ada yang mau gitu ya. Akhirnya terpengaruh. Sehingga yang dilihat apa? Siapa ya pemuda yang cocok di sini? Siapa ya pemudi yang cocok denganku? Nah, ketika kita melihat itu, itulah yang kita dapat, itulah yang kita bawa pulang. Sejauh apa penglihatan kita, sejauh itulah pengaruhnya di dalam kehidupan seseorang. Apa yang kita lihat, itu mempengaruhi. Apa tujuan kita melihat, itu yang akan kita bawa pulang. Nggak lebih dari itu. Maka setiap tahun pun kita merayakan Natal, kalau yang kita lihat hanya perkara jasmani, hanya secara lahiriah, maka mata rohani kita tetap buta.
Mata rohani kita tidak melihat perkara-perkara kekal yang Allah sediakan. Ini bukan dicari-cari. Kalau jodoh dicari-cari, kalau keselamatan itu disediakan, Allah yang sediakan, dan Simeon telah melihatnya. Kenapa orang lain gak melihat? Kenapa Simeon melihat? Karena Simeon itu melihat dengan mata jasmani, mata rohani, sedangkan yang lain melihat dengan mata jasmani. Dia berani tampil beda. Saudara-saudara, beranikah tampil beda? Nanti kalau aku percaya Tuhan, kalau aku menerima keselamatan, nanti aku tidak lagi punya banyak teman. Ya, ada dulu seorang mahasiswa begitu. Mahasiswa dari Unimed, dia bilang begini, Bu, aku takut beriman. Kenapa? Karena nanti kalau aku beriman, aku nggak punya banyak teman. Kalau aku nggak beriman, aku nakal, banyak temanku di mana-mana. Tapi saya bilang, itu adalah tipuan musuh. Itu tipuan iblis. Karena justru orang yang telah diselamatkan lebih banyak temannya. Lebih banyak temannya. Saya sudah punya teman orang Korea, orang India, orang Ethiopia, orang Afrika, ya, udah banyak. Tadinya kalau saya belum beriman, saya punya teman hanya orang Karo. Orang Karo aja semuanya. Kainin doe, uwe. Bagenda. Itu aja. Tapi sekarang dengan luasnya dunia ini menjadi teman kita. Siapapun dia, kalau dia diselamatkan oleh Kristus, itu menjadi teman dan sahabat kita. Nggak terbatas lagi. Kenapa kita punya pos PI di Tarutung, padahal saya orang Karo, di sana orang Toba. Bahasanya pun saya tidak pandai selain daripada Songonima. Olo, mulai ate ngamangan ho. Sebesar itu ya, hanya sebatas itu yang saya tahu. Tapi kenapa bisa pergi ke sana? Oleh karena ada orang yang membutuhkan di sana keselamatan jiwa. Ada orang menanti kabar keselamatan. Karena ini tadi Allah sediakan bagi segala bangsa, bagi segala suku, bukan hanya bagi orang Karo, ya, tetapi bagi semua orang. Jadi sesudah saya menerima keselamatan, baru perjalanan saya jauh. Orang Jawa banyak saudara, orang Cina ada. Dulu mana pernah saya ke Jawa. Ini sering ke Jawa Tengah lah, ya, ke Jawa, pokoknya ke Jawa. Udah berulang-ulang ke Jawa. Nah, walaupun saya nggak tahu bahasa Jawa, tetapi saya sudah punya sahabat orang Jawa. Jadi bukan berarti bahwa kalau beriman sampai kepada keselamatan mengurangi teman. Itu adalah strategi kegelapan supaya saudara tidak sampai memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kalau enggak, apa yang mau dibuatnya jalannya? Kalau enggak menipu, karena dia penipu. Jadi dengan banyak cara dia menipu kita, bagaimana supaya kita tidak sampai kepada keselamatan itu. Tapi Simeon bersyukur sekali ya. Simeon ini mengatakan, aku telah melihat dengan mataku. Dia dua-dua matanya berfungsi. Mata rohaninya pertama, kemudian mata jasmaninya langsung melihat secara tatap mata bahwa Yesus ada di pangkuan Maria, lalu dia gendong. Awalnya dengan mata rohani, kemudian mata jasmani. Berarti kita pun sekarang ini bagaimana supaya kita bisa melihat Yesus secara mata jasmani ketika kita melihatnya pertama sekali dengan mata rohani kita. Orang yang melihat Yesus dengan mata rohani nanti di sorga akan melihat dengan mata jasmani saudara. Akan tatap muka dengan dia, berjumpa langsung. Siapa yang rindu? Ku rindu
Ya, sama siapa? Ya, siapa yang dalam hatinya kan gitu ya. Jadi walaupun dibilang ku rindu, yang tertanam di dalam hatinya entah siapa. Tapi yang aku rindukan adalah Kristus yang telah datang ke bumi, yang telah menyelamatkan aku dan akan membawa aku ke surga. Itu yang aku rindukan. Jadi sudahkah mata rohani saudara berfungsi, melihat dengan jelas? Coba tanya di sebelahnya, mata jasmanimu atau mata rohanimu yang bekerja? Ya coba tanya sebelahnya. Mana tahu hanya mata jasmani aja udah sekian umurnya, mata rohani nggak pernah melihat. Ya, jangan segan dengan sebelahnya ya, sekalian kenalan. Mata jasmanimu yang sudah melihat atau mata rohanimu? Ya, ada yang nggak mau bertanya dan nggak mau ditanya. Dia diam aja gitu. Baik, terima kasih kalau sudah bertanya dan sudah menjawab. Kan ditanya dan menjawab juga ya. Kalau Simeon melihat dengan mata rohani dan melihat dengan mata jasmani. Kalau bangsa Israel hanya melihat dengan mata jasmani, sehingga dia menantikan pembebasan dari perhambaan bangsa, bukan kelepasan dari perhambaan dosa. Kalau kita melihat Yesus adalah Mesias yang melepaskan kita dari perhambaan dosa, itulah namanya melihat dengan mata rohani. Orang yang sudah melihat Yesus dengan mata rohanilah yang mendapatkan anugerah keselamatan. Karena ini disediakan, bukan dicari-cari, bukan dikerjakan, bukan diusahakan, tapi Allah yang telah sediakan. Dia yang berikan anaknya yang tunggal bagi kita. Itulah kasih terbesar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah keselamatan jiwa. Jadi kalau saudara hanya berfungsi mata jasmaninya, waktu saudara mati nanti, kan mata jasmani tertutup. Kalau mata rohani nggak terbuka, berarti saudara kemana? Ke tanah. Lalu jiwa rohnya kemana? Pisah dengan Allah. Gak mungkin orang yang gak melihat Allah bisa bersatu dengan Allah. Bagaimana orang bisa berumah tangga? Kan saling lihat dulu kan. Lihat, perhatikan, cocok enggak, kan gitu ya. Sesuai enggak sifatnya, karakternya, imannya. Kalau cocok, oke, jadi diberkati. Berarti kenal. Siapa yang kenal, siapa yang bersahabat baru bisa diberkati. Kalau Allah kita tidak lihat dengan mata rohani kita, bagaimana kita satu rumah nanti dengan dia di sorga? Tidak mungkin. Maka perlu sekali kita melihatnya dengan mata rohani kita. Jadi kalau bukan Allah yang memperlihatkan, bukan Allah yang menyatakan diri, kita tidak akan pernah melihat itu. Walaupun pintar tadi saudara kita Rani, dia tidak melihat. Kepintaran tidak membuat orang melihat bahwa Yesus itulah keselamatan itu. Itu bisa dilihat oleh iman, bukan oleh kepintaran ya. Maka banyak orang pintar tapi nggak melihat Allah. Jadi jangan sombong orang pintar. Pintar-pintar kalau ke neraka untuk apa? Ya kan? Pintar masuk surga baru, good. Ya. Tapi pintar-pintar ke neraka alamatnya sayang kan? Sayang sekali. Jadi hari ini Natal artinya apa? Melihat dengan mata rohani bahwa keselamatan itu telah datang. Di mana keselamatan itu?
Inilah keselamatan itu. Ketika dia terima Yesus, dia pangku Yesus. Ini keselamatan itu. Yesus ini keselamatan itu. Bukan di dalam acara-acaraku, bukan di dalam perbuatan-perbuatan baikku, bukan dalam kesalehan-kesalehanku. Ini dia. Ini keselamatan itu. Berarti Yesus itulah keselamatan. Kalau kita sudah melihat Yesus datang untuk keselamatan kita, maka kitalah yang berbahagia. Tapi kalau kita hanya melihat secara jasmani Natal demi Natal, maka kitalah yang paling rugi berhari Natal. Paling-paling nanti pulang bawa kue, snack, udah. Besok dibuang lagi. Tapi kalau kita bawa keselamatan sekali untuk selamanya, sekali kita menerima keselamatan, tidak akan pernah hilang lagi. Kenapa? Karena Dia yang memberikan itu, Dia yang berjanji. Bukan kita yang mengerjakan. Dia yang memberikan, Dia yang sediakan bagi kita. Ketika kita lihat, kita ambil. Maka setiap orang yang melihat dan mengambil untuk dirinya, dia diselamatkan oleh Allah. Bukan oleh usaha-usaha kita, bukan oleh kebaikan-kebaikan saudara, bukan oleh kesalehan-kesalehan luar kita, tapi di dalam iblis. Penampilan di luar saleh, tetapi di dalam soleha. Apa ya? Sama aja ya, saleh soleha. Di dalam itu setan ya, setani, setana gitu ya. Kalau laki-laki setana, perempuan setani. Iya, jadi setannya lebih halus, lebih lembut gitu. Maka pergaulan bebas di mana terjadi ya, di mana-mana. Homo terjadi di mana-mana, lesbi terjadi di mana-mana. Ini namanya setani, setana, bekerja di mana-mana, di orang muda. Karena orang muda ini yang mau dihancurkan oleh setan. Karena kalau kamu diselamatkan, berarti potensi yang ada di dalam dirimu akan dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaannya, bagi kerajaannya. Tapi setan menghambat itu. Bagaimana supaya kamu tidak melihat keselamatan itu? Kamu hanya melihat perkara-perkara jasmani, perkara lahiriah, mata jasmani yang terus bekerja, melihat makanan enak, melihat pakaian bagus, melihat sepatu cantik, melihat laki-laki dan perempuan. Itu yang berfungsi. Tapi mata rohani buta. Maka kita tidak melihat dengan jelas. Kedatangannya itulah keselamatan bagiku, melepaskan aku dari perbudakan dosa, dari ikatan setan yang membuat pikiran-pikiranku terkutuk. Saya sangat sedih sekali ketika saya dengar di kampus-kampus banyak homo. Bukan hanya di jalanan, mahasiswa yang pintar, tetapi terjadi homo, terjadi lesbi. Betapa sedihnya Tuhan melihat itu. Kita bukan orang yang gak beragama. Semua kita beragama, semua kita ke gereja, semua kita aktif pelayanan demi pelayanan. Tetapi setan bekerja. Setan tidak takut dengan apa yang kita lakukan. Setan tidak gentar dengan pelayanan-pelayanan kita, keaktifan-keaktifan kita di tengah-tengah organisasi kita. Yang paling dia takutkan adalah ketika kita melihat yang datang ini, Yesus Kristus, Mesias, yang bisa menyelamatkan kita, membebaskan kita dari perhambaannya. Saudara mau diperbudak terus oleh setan? Lihat pikiran saudara. Adakah pikiran terang atau pikiran gelap terus? Handphone dari pagi sampai malam tahan, itu digelapkan namanya. Tapi kalau baca Alkitab satu ayat aja, ngantuk kali pun udah, Tuhan maafkan ya, besok aja. Bayangkan. Tapi kalau handphone gak pernah ngantuk, siapa di situ yang bekerja? Coba perhatikan. Firman dibuka, firman direnungkan, setan tidak setuju, maka dibuatnya kita ngantuk. Handphone, game dan sebagainya. Kenapa kita tertarik? Karena didukung olehnya. Teruskan, teruskan, teruskan. Menarik, lebih menarik lagi. Lanjut.
kesini, lebih tertarik lagi, lebih lagi. Akhirnya sampai pagi kita nggak tidur. Anak sekolah PR nggak selesai, yang sudah bekerja, ya pekerjaan nggak beres. Itu namanya apa? Kehancuran. Iblis mau menghancurkan saudara, tapi saudara tenang-tenang aja. Tidak melihat musuh dan tidak melihat keselamatan yang mau membebaskan dari musuh. Inilah arti Natal yang sesungguhnya. Natal itu bukan sekedar rutinitas kita rayakan. Ya, kalau hanya rutinitas, capek, lelah, harus mengeluarkan duit lagi, ya kan? Mengeluarkan waktu lagi, beli pakaian lagi, banyak pengeluaran kalau hanya rutinitas. Tetapi Allah mau membukakan, Dia mau membuka mata rohani kita. Lihat, ini yang datang. Natal itu keselamatan datang untukmu. Lihat itu. Kalau kau benar lihat itu, pasti kau terima. Gak mungkin kau abaikan kalau kau melihatnya. Kenapa orang gak menghargai? Karena gak melihat. Yang dilihat hanya baju baru, yang dilihat hanya core, yang dilihat hanya snack. Jedahnya apa? Ya, sama dengan saya dulu sebelum menerima keselamatan. Ya, nggak bisa dipungkiri. Saya pun nggak mungkin langsung selamat, ya. Saya pernah dulu seperti kalian. Waktu saya belum selamat, kalau ada perkumpulan rumah tangga katanya, rumah siapa? Oh, yuk, di situ enak nanti makanannya. Itu pasti hadir. Berarti saya lihat apa? Lihat makanan. Lihat rumah siapa. Kalau rumah si anu, itu nggak pernah enak snacknya, gak usah datang gitu. Jadi kalau itulah perjuangan kita berhari Natal, itulah perjuangan kita menjadi orang Kristen, betapa ruginya kita. Berarti kita sia-siakan pengorbanan Yesus yang begitu besar. Dia sengaja turun dari sorga menjumpai kita supaya keselamatan itu menjadi bagian kita. Sudahkah saudara melihat keselamatan itu? Di mana keselamatan itu? Bukan di gereja GKMI Tanjung Sari, ya. Di mana keselamatan itu? Di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus itulah keselamatan itu. Maka siapa yang melihatnya, siapa yang menyambutnya, dia pasti diselamatkan oleh Allah. Itulah harapan kita. Itulah iman kita. Sehingga kita tidak sia-sia menjadi orang Kristen. Kalau tidak sampai kepada keselamatan, berarti sia-sia saudara ganteng dan cantik. Ya, sia-sia. Sia-sia kegantengan, sia-sia kecantikan kalau tidak sampai kepada keselamatan jiwa. Karena kegantengan ini akan pudar, kecantikan ini akan layu. Lihat aja anak gadis ini kan cantik kali kan, sebentar lagi udah layu. Udah apa namanya ya, kusut-kusut semua gitu. Mau di make up pun udah nampak kerutan-kerutannya. Dan pasti mati. Waktu mati kemana? Ke tanah. Coba lihat orang yang dikuburkan itu 2 hari buka, masih cantik atau gimana? Bau dan rusak. Berarti kalau ini yang kita perjuangkan, ini yang kita pertahankan, betapa ruginya kita menjadi orang Kristen kalau tidak sampai kepada keselamatan jiwa kita. Jadi inti Natal apa? Melihat keselamatan yang sudah datang. Itulah Yesus Kristus. Sudahkah saudara melihatnya? Ya, kalau sudah melihatnya, terima. Jangan lihat aja makanan, nggak kenyang. Sudah lihat kuenya? Sudah ya, sudah dibagi panitia tadi ya. Nanti makan itu, kalau nggak dimakan nggak ada rasanya. Sudah melihat Yesus datang untuk keselamatan kita, sudah harus disambut supaya kita mendapat keselamatan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh hati kami bersyukur karena ada firman-Mu yang menjelaskan bagi kami apa yang kami lihat ketika kami merayakan Natal. Orang Israel melihat kelepasan dari perbudakan bangsa.
Tetapi Simeon berani tampil beda. Dia melihat secara mata rohani, melihat keselamatan yang disediakan Allah bagi semua bangsa, termasuk kepada kami orang Indonesia. Walaupun kami bukan bangsa pilihan, tetapi keselamatan itu juga untuk kami. Kami yang hadir hari ini, pemuda remaja, bukalah mata rohani kami, supaya dengan jelas kami melihat Engkau, bahwa Engkau datang untuk keselamatan kami, supaya kami tidak sia-sia merayakan hari Natal, namun keselamatan terjadi di dalam diri kami. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Berkatilah firman-Mu, berkatilah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.